Proses penegakan hukum masih berlanjut. Kini pihak kepolisian telah mengantongi 4 nama yang diduga menjadi dalang dari pecahnya tragedi berdarah ini. Berkaitan dengan kegiatan tawuran itu ada korban. Tentunya ada korban meninggal dan ada korban luka. Tentunya dengan adanya korban itu dari pihak kepolisian melaksanakan kegiatan represif. Jadi melakukan beberapa penyidikan. Jadi ada 4 orang sudah ditahan, ya, 4 orang ditahan di Polres Jakarta Selatan. Jadi 4 orang itu adalah inisial SY dan ada inisial N, ada inisial itu AN ya, kemudian ada F. Ini dia warga dari Gangsaan Menteng ya. Namun, apakah penegakan hukum cukup ampuh untuk memutus rantai tawuran yang tak berujung ini? Mengingat tawuran antar 2 kelompok warga ini sudah sangat sering terjadi. Nah, ini kan tadi saya sampaikan harus cari akar masalahnya dulu ya. Ini tentunya juga kalau misalnya nanti pihak kepolisian kalau ada kejadian pihak kepolisian datang setelah ada kejadian. Ini namanya kan seperti pemadam kebakaran. Tentunya akar masalahnya harus kita udari dulu, kita cari dulu akar masalahnya itu. Tentunya ini tidak hanya polisi saja, tapi dari warga itu sendiri, dari pemerintah daerah, dari kepolisian duduk bersama. Nah, warga itu sendiri yang akan menentukan kira-kira apa akar itu ya. Waktu terus bergulir, meski pengawasan dikerahkan secara ketat, tak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti konflik akan kembali meledak. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, kemiskinan menjadi faktor utama dari konflik sosial berkelanjutan ini. Cara paling sederhana jelas, kawasan-kawasan yang rawan, yang punya potensi tentu kawasan-kawasan yang dihuni oleh orang-orang yang tidak produktif. Artinya apa? Mereka misalnya banyak pengangguran. Kemudian juga itu adalah kawasan-kawasan kumuh. Itu memerlukan perhatian yang jauh lebih cermat. Karena memang kan sudah terbaca dari datanya tahun ke tahun kan daerahnya hanya itu-itu saja sebenarnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kesbangpol DKI Jakarta pada tahun 2015 silam, peta rawan konflik dapat dilihat melalui identifikasi berikut ini. Sebagai contoh di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Tebet, dapat kita lihat jumlah penduduk yang mencapai hampir 230.000 jiwa tidak diimbangi dengan hadirnya lapangan pekerjaan di setiap daerah. Hal ini dapat dilihat di setiap daerah yang masih diselimuti oleh permasalahan kemiskinan. Bila menilik lebih dalam, Kesbangpol juga mencatat bahwa indeks tindak pidana dan tawuran yang sering terjadi di daerah tersebut juga relatif tinggi. Pemerintah setempat mengaku telah melakukan upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun faktanya, hampir setiap tahun tanah Manggarai diwarnai pertumpahan darah. Ya, kalau sudah lama ini saya dengar memang sudah sekian puluh tahun ini sering terjadi dan belum dapat formulasi penyelesaian yang secara permanen sehingga sering terulang ya, antara Tambak, Menteng dengan Manggarai. Nah, ini tentu kita dari pihak pemerintah antara pemerintah Jakarta Pusat dan Selatan, kemudian Kecamatan Menteng dan Tebet, kita sudah melakukan usaha-usaha damai antara kedua belah pihak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kepolisian Jakarta Selatan, setidaknya dalam kurun waktu 2 tahun telah terjadi 42 peristiwa tawuran di bilangan Jakarta Selatan. Tentu angka ini wajib untuk menjadi perhatian. Apakah benar seluruh pihak telah berperan dalam mengentaskan permasalahan ini? Nah, artinya apa? Dari dahulu pendekatan keamanan tidak akan pernah berhasil menyelesaikan inti persoalan dari konflik tersebut. Dan itu akan terus melahirkan generasi-generasi yang mengantongi semangat sejarah kekerasan juga. Karena misalnya di masa lalu orang tuanya juga ikut kelompok-kelompok tersebut. Dan kedua, mereka juga tidak pernah terselesaikan kebutuhan dasarnya untuk bekerja, untuk eksis dan sebagainya.
Ikrar damai yang tertulis di atas kertas akhirnya akan berakhir sia-sia tanpa adanya upaya konkret untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Apakah pemerintah telah menjawab permasalahan yang mendera masyarakat setempat? Apakah solusi yang ditawarkan sudah sejalan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat? Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya.